world. Halo guys, balik lagi di channel gue DRL11. Udah lama banget nih gue gak bikin video karena ada sedikit kendala juga nih. Jadi di video kali ini gue bakalan nge-review sebuah film yang berjudul The Michelle of Machines. Film ini yang dirilis pada tahun 2021 guys. Jadi film ini yang mengisahkan tentang seorang gadis dan keluarganya yang menyelamatkan dunia. Dan tanpa terlalu banyak basi dan banyak bacot yang berkepanjangan, mari kita simak dan tonton filmnya ya. Di awal skin, kita diperlihatkan dengan sesosok gadis kecil yang bernama Katie. Ia adalah seorang gadis yang sangat konyol dan berbeda dari yang lain. Terkadang, ia juga selalu membuat karya-karya aneh yang membuat teman-temannya mentertawakannya. Karena kekonyolan dan keanehannya, Katie juga tidak bisa berbaur dengan teman-temannya. Terkadang, ia juga selalu diejek oleh teman-teman sekelasnya. Tapi Katie selalu tegar dan giat dalam belajar. Setelah beranjak dewasa, ia pun membuat sebuah karya film. Dan ia juga tidak pernah menyerah, karena ia ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia bisa melampaui mereka. Wah, mantap. Semangat terus. Lanjut. My little brother Aaron gets me, but he's got his own weird interest. Dan ini adiknya yang bernama Joe. Jadi si Joe ini selalu membantu Katie untuk membuat sebuah film. Dan ini adalah ibu dan ayahnya yang bernama Mary dan Andre. Terkadang mereka tidak pernah memahami minat anaknya. Tapi Katie selalu berusaha keras untuk masuk sekolah film di LA. Dia yakin dia pasti bisa masuk di sekolah tersebut. Dan pada akhirnya setelah mendaftar ia pun akhirnya diterima. Dan akhirnya suara gembira dari wajah Katie terlihat. Dan teman-temannya pun menerima dan memahami tentang dirinya. After all these years, I'm finally gonna meet my... Pagi hari pun tiba. Waktunya untuk sarapan bukan harapan. Anjay, madep. Katie sangat senang karena dirinya telah diterima di sekolah yang dia inginkan. Dan ini juga hari terakhir dirinya berada di rumah. Tapi adiknya Joe, dia sangat sedih karena kakaknya akan pergi untuk sekolah. Mungkin dia tidak akan ada yang menemaninya lagi untuk bermain. That looks so cute. Oh, skip. Oh, come on, you got schmutz. Setelah kepulangan Andre, mereka pun sedang asik bermain handphone. Tapi Andre menyuruh mereka untuk meletakkan handphonenya terlebih dahulu. Karena ini adalah hari terakhir Katie berada di rumah. Dan Katie pun menunjukkan film terbarunya kepada ayahnya dan ibunya. Tapi ayahnya tidak menerima karyanya, mungkin hanya buang-buang waktu saja. Katie begitu sedih mendengar hal itu. Dan terlihat dari wajahnya yang langsung kusut jika baju nutu diistrika. Pan out? Lynn, why are you kicking me? I don't understand. Dan di situ, niatnya Katie ingin pergi ke kamar. Tapi tiba-tiba dia dan ayahnya saling memperebutkan sebuah laptop. Dan akhirnya laptopnya pun pecah. Dan Katie pun terlihat kecewa sekali kepada ayahnya. Dan ia pun langsung pergi begitu saja menuju kamarnya. Dan menyingkirkan barang pemberian dari ayahnya. Ketika Andre mau meminta maaf, terlihat barang-barang pemberian dari ayahnya berada di luar. Dan ia pun melihat kenangan bersama Katie ketika Katie masih kecil, sebelum beranjak dewasa. Dan ia pun berniat untuk memperbaiki semua ini. Pagi harinya pun tiba. Katie pun bersiap-siap untuk pergi. Tapi tiba-tiba, ketika dia keluar rumah, dia begitu kaget melihat ayahnya begitu banyak membawa barang bawaan. Dan ayahnya pun menjelaskan ia akan menebus kesalahannya yang kemarin. Dan ia tidak akan jadi pergi ke universitasnya. Dan Katie pun shock mendengar hal itu. Karena ayahnya ingin mengajak Katie ke lintas negara bersama keluarganya untuk yang terakhir kalinya. Katie pun tidak semangat terlihat dari raut wajahnya. Dan ia pun melihat beberapa kali ke dalam HP-nya momen keseruan teman-temannya. Tapi Katie selalu berusaha untuk tersenyum. Dan ia pun mencoba merekam semua momen dengan keluarganya. This is totally unrelated. Sesampainya di pegunungan, ayahnya pun menghampiri Katie dan mengajaknya untuk mendaki. Tetapi Katie malah menolaknya karena ia fokus dengan handphonenya. Raut wajah ayahnya pun berubah begitu saja. Begitu sedih melihat anaknya yang sifatnya berubah drastis. Di sini kita ada Mark.
Jadi si Mark ini guys, dia adalah pencipta handphone dan pencipta barang-barang lainnya. Jadi dia akan meluncurkan sebuah handphone terbarunya, yaitu Palm Max. Dan handphonenya yang dulu dia ciptakan dia buang begitu saja. Jadi handphone ini berbeda dari yang lain. Dia seperti robot. Dengan sekali perintah, dia bisa membersihkan rumah dan bisa juga membuat sebuah makanan. Dan juga bisa menari. Tapi apa boleh buat, seseorang telah mengendalikannya menjadi robot yang begitu ganas dan tidak terkendalikan. Dan apa boleh buat, Mark pun ditangkapnya. Dan ribuan robot pun dikendalikan oleh seseorang dan mereka pun mulai beraksi untuk menangkap semua orang. Great leader, we have captured Mark. Then let it begin. Kita kembali ke Katie dan keluarganya guys. Ketika di perjalanan, ayahnya pun mencoba memutar sebuah musik yang ia sering putar waktu Katie masih kecil. Dan ia pun mencoba menyanyi bersama dengan Katie. Tapi Katie menolaknya. Dan terlihat dari wajah ayahnya pun begitu kecewa, kayak kompor mau meledak. Dan ibunya pun mencoba untuk mengalihkan perhatian dan ia pun mencoba ke toko mainan dan untuk rehat sejenak. Dan tiba-tiba puluhan robot berdatangan. Warga yang melihat di toko tersebut memulai merekam momen yang langka itu. Dan apa boleh buat, handphone mereka dikendalikan dari jarak jauh. Keluarga Mitchell pun mulai panik dan tiba-tiba salah satu robot menghampiri di toko tersebut. Dan ledakan pun terjadi. Akhirnya mereka pun terpental. Dan robot itu pun mengeluarkan sebuah benda untuk menangkap mereka semua. We have food and entertainment. Dan keluarga Mitchell pun mencoba melawan dan akhirnya salah satu senjata dari robot tersebut putus. Katie mencoba mengendalikan senjata tersebut dan mengarahkannya ke patung kadal yang ada di depannya dan akhirnya menimpa kedua robot itu. Kemudian mereka pun lalu bersembunyi di tempat aman, yaitu tong sampah. Anjay, tempat demurnya. Baiklah, yang penting mah aman we. Kita kembali ke Max. Max pun akhirnya tahu siapa dalang dari semua ini, yaitu handphonenya yang dibuangnya. Max pun tidak pernah menyangka dan ia pun diperlakukan tidak sewajarnya. Dan akhirnya ia pun mencoba meminta maaf. Tapi handphone tersebut tidak pernah memaafkannya. Dan wifi di seluruh dunia pun ia matikan. Dan orang-orang pun tidak bisa hidup tanpa wifi. Aduh, kirain hidup tanpa kamu. Over, Mark. Time to take our plan to the next. Katie pun melihat ke dalam handphonenya. Ia adalah manusia terakhir yang belum ditangkap oleh para robot-robot tersebut. Dan Katie pun mulai merenung. Sementara adiknya mencoba untuk menghibur. Tapi tetap saja Katie tidak semangat. Dan apa boleh buat, kedua robot yang ditimpanya tadi hidup kembali. Dan Katie pun mencoba untuk melihatnya. Dan akhirnya ia pun terjatuh. Free Robertson headcrest screw! I might have mentioned it, but it's the strongest on the market! Katie pun mencoba masuk ke dalam toko tersebut. Dan ia pun berhasil. Dan kedua robot itu pun menghancurkan pintu itu. Ketika mereka mau menembak, mereka pun berhasil dikendalikan. Dan akhirnya robot-robot itu pun memberitahu mereka mempunyai kode bunuh memori untuk menghancurkannya. Seperti virus gitulah inti namanya. Setelah lama berbincang, akhirnya mereka pun pergi ke tempat tersebut untuk menyelamatkan dunia dan orang-orang yang telah ditangkapnya. Dan mereka pun mulai menyusun rencana. Tapi apa boleh buat, rencana mereka pun gagal. Kain penutup mobil tersebut terbuka. Lalu robot-robot itu pun mengejarnya. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos. Guys, can't we all just be terrified together? As a family. Akhirnya mereka pun sampai di pusat perbelanjaan dan menemukan hardware yang akan membunuh para robot-robot itu. Dan robot-robot itu pun membantu Katie untuk mengunggah virus agar robot-robot itu pun mati. Tapi ada yang aneh di toko itu. Sebuah pemanggang roti mengarahkannya ke atas dan apa yang terjadi? Sebuah peralatan elektronik itu hidup dan mereka meminta untuk memberikan laptop yang berada di tangan Katie. Lalu mereka pun mencoba untuk menghindari dan menyerang. Dan mereka pun mencoba untuk bersembunyi. Dan boneka-boneka itu pun hidup seperti ada yang mengendalikan. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkannya. Tapi unggahannya pun gagal diakses dan Katie pun mulai merenung. Akhirnya ketua dari robot itu pun membuat versi yang terbarunya yang lebih canggih.
untuk menangkap keluarga Michelle. Keluarga Michelle pun sampai di tempat tujuan dan mereka melihat orang-orang telah ditangkapnya. Dan satu-satunya cara, mereka harus berpakaian seperti layaknya robot untuk mengelabui robot-robot tersebut. Dan mereka pun mencoba masuk. Ketua dari mereka pun mengetahui keberadaan keluarga Michelle. Lalu keluarga Michelle pun bersikap tenang dan santuy, kayak dipantui. Mereka pun mencoba menaiki sebuah wahana dan tiba-tiba akhirnya mereka terjatuh dari ketinggian. Lalu kedua orang tuanya pun harus tertangkap. Sementara itu, Katie dan Joe berhasil kabur dan bersembunyi. Tanpa berpikir panjang, Joe dan Katie akhirnya menyelamatkan kedua orang tuanya. Dan ia pun mencoba mengendari sebuah mobil. Dan di depannya ada sebuah anjing. Karena tidak bisa menganalisis, robot-robot itu pun akhirnya error. Lalu ayahnya pun mencoba keluar dan menyelamatkan istrinya. You're gonna need your... Number 3 Robertson Head non-subscriber. Ia pun menuju ruang yang dimana sebuah handphone yang berukuran besar. Lalu ia pun mencoba mengakses sebuah YouTube dan akhirnya ia pun berhasil. Lalu robot-robot itu pun berjatuhan. Sementara itu Joe harus tertangkap. Dan ibunya melihat anaknya tertangkap, ia pun lalu ngamuk dan mengerobohkan robot-robot itu. Anjay, ibu yang hebat. Lalu ia pun bertarung melawan robot-robot itu. Dan begitu pula dengan Katie, ia pun harus tertangkap. Dan ia pun dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Dan ayahnya pun berhasil menyelamatkan Katie. Mereka pun memulai untuk menghancurkan robot-robot itu. Dan disitulah keharmonisan mereka kembali. Dan mereka pun mulai berjanji bersama. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan dunia. Dan dunia pun kembali seperti semula. Orang-orang berhasil diselamatkan. Thanks, Linda. You guys were incredible. Beberapa bulan kemudian, Katie pun memulai kuliah barunya dan ia pun harus berpisah dengan keluarganya. Momen yang sangat mengharukan, tapi ya sudahlah. Akhirnya mereka pun berpelukan kayak Teletubbies. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi gimana filmnya? Lumayan seru kan? Buat kalian yang belum subscribe channel gue, jangan lupa kalian subscribe. Gue hitung 1 sampai 10. 1, 10. Oke, makasih yang udah subscribe. Gue pamit dan undur diri.